Sing teng Jawi monggo munggah pendoko mawon ben kula bisa ngobrol dengan enak. Monggo langsung dinaikkan. Monggo yang masih di belakang kita maju lagi aja biar saya ngobrolnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kepala Desa Taman Sari. Tepuk tangan juga untuk anggota Dewan Banyumas Bapak Slamet Sukoco. Pak Kades Taman Sari itu luar biasa karena sudah menjabat 3 periode dan membawa Taman Sari menjadi tempat bersejarah dan juga tujuan wisata sejarah hari ini. Tepuk tangan. Dan benar yang dikatakan oleh Pak iya ini dasarnya kene karena dasarnya kene belum mriki nggih yo munggah niki tangga-tanggane kula ajak plesir teng Taman Sari. Tepuk tangan. Jadi kula bakal rombongan ben plesir teng Taman Sari kepangi kalian jenengan sedaya. Jadi niki anak bibine kula, uwane kula nggih munggah kabeh monggo. Langsung. Apa? Alu. Alunya langsung dipegang. Kayak ambruk orang kira-kira. Ambruk boten Pak Lurah niki. Wah nggih. Monggo naik semua. Jadi saya akan menceritakan tentang Babad Pasir Luhur. Kalau tadi sepanjang jalan-jalan kita mengenal tentang Babad Kamandaka. Jadi Babad Pasir itu naskahnya sangat panjang hingga akhirnya saya menerjemahkan menjadi 4 buku. Mas Uno tolong ambilkan yang cover itu. Yang cover itu ya semuanya 6. Kali nunggu konco-konco sing badhe tampil bubrek lesung, saya menjelaskan sedikit tentang buku babad pertama. Jadi babad pertama ini mengisahkan tentang Kamandaka ketika akan menjadi raja Pajajaran, tapi oleh ayahnya disuruh mencari istri dulu. Jadi kenapa Kamandaka jauh-jauh dari Pajajaran ke Pasir Luhur? Karena mencari seorang istri yang perempuan itu sama dengan ibunya. Pripun niku? Angel banget niku. Mung memper mawon niku boten gelem. Kudu pada wateke, sifate, raine, pawakane. Mung beda umure. Lah anggere pada umure masa bojo karo biyunge. Ini Babad Kamandaka. Terus setelah itu yang kedua adalah Serat Kamandaka. Serat Kamandaka ini mengisahkan ketika Kamandaka terusir dari kerajaan Pasir Luhur, kemudian mendapat baju lutung kasarung. Makanya ini wonten lutunge Kamandaka tapa. Bertapanya adalah di Kabunan. Kabunan samenika wonten teng Karanggude. Mburi masjid nika sing wonten tumpukane watu. Niku Kabunan. Kenapa disebut Kabunan? Karena gulit tapa niku udah ora klamben nang jaba omah. Saben esuk wengi niku kenang embun. Kembunan. Dados Kabunan, Kembunan nggih. Terus salajengipun bar niku yang ketiga adalah Layang Kamandaka. Layang Kamandaka mengisahkan akhirnya Kamandaka itu berhasil membunuh Prabu Pulebahas yang melamar Dewi Ciptarasa. Tempat terbunuhnya Pak Pulebahas itu ada di desa Jatisaba. Di Kalipapak itu ada tempat terbunuhnya. Terbunuh oleh Kamandaka yang menyamar menjadi lutung kasarung. Akhirnya menjadi Raja Pasir Luhur dengan gelar Adipati Banyak Catra. Kemudian seri yang terakhir dari 4 judul itu adalah Babad Pasir Luhur. Babad Pasir Luhur ini mengisahkan tentang keturunan Kamandaka.
banyak catra, punya anak, punya cucu, punya cicit, dan akhirnya sampai dengan banyak beranak yang menjadi Pangeran Senopati Mangkubumi. Saya mengajak teman-teman untuk membuka babat pasir luhur, dan saudara-saudara saya akan gubrak langsung babat pasir luhur. Yuk kita mulai, langsung menempatkan. Gubrak lesung ini sama dengan rebana, musik yang tanpa not ya, tanpa solmisasi. Jadi ini mirip dengan rebana, cuma bedanya di bahannya. Siap? Sampun siap? Monggo, 1, 2, 3. Jadi Kamandaka dan Cipta Rasa itu adalah ramalan Sinta dari Purwakarta. Nanti saya akan bercerita kenapa nama aslinya itu adalah Purwakarta, bukan Purwokerto. Kita lanjut. Ini teman son yang penyanyi ditambah mic-nya biar suaranya tidak dikuasai oleh satu vokalis. Nah, saya lanjutkan bercerita tentang babat pasir luhur. Setelah Kamandaka itu menjadi raja, itu kemudian diturunkan kepada anaknya Banyakwirata. Banyakwirata itu makamnya harusnya itu berada di makam Rantamsari. Makam apa nggih Pak Kades jenenge niku? Si Rantamsari niku. Yang masuk ke dalam ke belakang ini jalan Caraga. Makam Caraga. Jadi di sana itu makam Caraga. Jadi Kamandaka nama aslinya Banyak Catra. Banyak Catra punya adik Banyak Ngampar. Banyak Ngampar punya anak perempuan yaitu Rantamsari, dinikahkan dengan anaknya Kamandaka. Nah, kita akan belajar mengurut silsilah dari Banyak Catra keturunannya sampai kemudian menjadi Pangeran Senopati Mangkubumi. Samu siap? Mic-nya sudah cukup? Bimbing Kasonis ya kalau? Oke ya, kita mencoba menghafalkan silsilah yang mumeti tadi itu. Ada Banyak Catra, Banyak Ngampar, Banyak Wirata, Banyak Roma, Banyak Kesumba, Banyak Belana, Banyak Gele, Banyak Kole. Kita permudah itu dengan gubrak lesung. 1, 2, 3. Pasir
banyak Wirata. Dua anak maning banyak Roma. Dua anak maning banyak Kesumba. Dua anak maning banyak Belanak karo banyak Geleh. Banyak Belanak, dua anak banyak Tole. Penting Pak Kades iki arahnya Setana Buddha. Nah, Setana Buddha sing cungkupe ijo nika, ijo muda. Itu kemungkinan adalah tempat dibunuhnya banyak Belanak. Jadi banyak Belanak niki nuwun sewu banget. Kisah niki niku kisah sing kadang kula prihatin. Banyak Belanak niku barang dirawih Pangeran Magdum Wali, diajari Islam, terus jadi ulama, mendampingi Syekh Magdum Wali keliling ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur sampai Ponorogo selama 5 tahun. 5 tahun niku keliling dakwah, dugi Pasir Luhur Kondur niku gerah keselen. Lah keselen ketungkul ngurusi lunga bocah sinang omah anake niku putrane niku si banyak Tole malah murtad. Dadi ramane dadi kiai anake malah murtad. Niki nggih pelajaran kanca-kanca sing dados dai ngalang-alang anak ternyata sing ngguri malah kafiran. Jadi ini bukan untuk menjelekkan nama banyak Belanak, tapi menjadi pelajaran karena sejarah adalah pelajaran. Jadi pada waktu gerah, pada waktu banyak Belanak gerah, niku si putrane si banyak Tole segera kepengin madeg raja. Wis ora sabar ngenteni ramane. Akhirnya ramane sing lagi lara-lara niku dipendem urip-uripan. Lah kemungkinan tempat di makamnya karena di bab itu dituliskan di tepian Baranang Siang. Baranang Siang kan mriko. Lah kemungkinan ikut mriko karena di tepian Baranang Siang itu. Lah pada waktu Sultan Trenggono itu sudah beralih ke Trenggono, itu mengutus utusannya 4 orang ulama untuk menjenguk banyak Belanak yang sedang sakit. Ternyata sudah dikubur hidup-hidup. Akhirnya 4 ulama itu mengirimkan doa berzikir di makamnya. Nah, ketika di makamnya ternyata mendapat suara orang rintihan dari dalam kubur mengatakan bahwa saya belum mati tapi saya dikubur. Akhirnya lapor ke banyak Tole membongkar makam itu dan ternyata banyak Belanak sudah meninggal. Akhirnya menuduh bahwa 4 orang ulama itu adalah pembohong. Akhirnya yang 2 itu langsung dibunuh. Jadi saya curiga atau menduga itu makam Syekh yang di sana ada 2 nisan itu adalah 2 nisan dari ulama Demak yang dibunuh langsung oleh banyak Tole. Yang 2 lagi dipotong telinganya dan dikalungi surat bahwa sejak hari ini Pasir Luhur bukan lagi jadi wilayah Demak. Sejak hari ini saya sudah bukan Islam lagi. Nah, akhirnya dari Demak itu menyerang ke Pasir Luhur. Pasir Luhur itu rakyatnya oleh banyak orang masuk ke istana semua, ke kerajaan semua. Pintu gerbang ditutup, lawang seketeng di sana ditutup, lawang kori di belakang ditutup, sungai di sana apa namanya ya? Sungai apa tuh? Prigi apa ya? Sungai Prigi itu dijaga, intinya semua rakyat masuk ke dalam benteng. Nah, karena perangnya Demak itu perang yang inginnya itu perang damai, itu caranya adalah dengan aliran sungai yang masuk ke wilayah kota Pasir Luhur, yaitu yang berada di Situ Sekar. Pirsa Situ Sekar. Situ Sekar itu dalam bab itu disebut Situ Wangi. Itu bendungannya itu dirusak. Bendungannya sekarang masih ada, tapi atasnya sudah menjadi masjid, tapi sebelah sini tuh masih ada. Itu bendungannya dirusak, akhirnya air bersih tidak bisa masuk ke kerajaan Pasir Luhur. Pamannya, yaitu Patih Wirakencana, itu kemudian menancapkan cisnya untuk memohon kepada Tuhan bahwa ada air di sini agar rakyat saya tidak kekurangan air, karena kalau tidak ada air ya tidak bisa minum, tidak bisa mandi. Akhirnya di situ Pak Kades, di situ itu masih ada bekas sisa sungai Cis. Sungai Cis itu adalah sungai yang dibuat dari menancapkan cis di tanah,
kemudian mengeluarkan air, dan air bersih itu bisa dinikmati oleh rakyat Pasir Luhur. Tapi kemudian Sungai Cis itu hilang gara-gara banyak tole yang sudah tidak Islam lagi itu menyembelih babi dan mencuci daging babinya di Sungai Cis. Akhirnya sungainya mampet lagi. Nah, ketika sungai mampet lagi itu orang-orang yang di dalam akhirnya keluar benteng. Ketika bentengnya dibuka dari Demak masuk dan menaklukkan Pasir Luhur. Banyak tole melarikan diri ke arah Kebumen hari ini. Kemarin saya melacak keberadaan di manakah banyak tole hari ini, ada di Bocor. Setelah Adipati Banyak Tole melarikan diri ke Bocor, yang diangkat oleh Sultan Demak menggantikan kedudukan Adipati adalah patihnya, yaitu pamannya Wira Kencana atau Banyak Geleh dengan gelar Pangeran Senopati Mangkubumi II. Dan sejak itu dari Pasir Luhur, karena di sini sudah dianggap bekasnya banyak tole yang murtad, pindah ke Pasir Batang. Pasir Batang yang sekarang ada makamnya Maktum Bali, yang dulu adalah itu pesantren yang bernama Ambawang Gula Gumantung. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Lah niki ngantuk napa pripun niki? Niki kula nerusaken Pak Dewan wau. Jadi Pak Dewan itu luar biasa. Luar biasa. Esinom, pinter, ganteng. Esinom, pinter, ganteng nggih, paham sejarah. Cerdas nggih. Angel golek dewan sing kados niku. Nom, pinter, ganteng, cerdas, tur open niku. Niki kula mboten sekampanye. Mboten emang nyata, Pak. Karena saya merasakan sendiri Pak Dewan niki rawuh tenggen kula niku jauh sebelum daftar dewan, daftar beurung. Tapi nyuwun donga. Didaftarna, Pak. Nyuwun donga angger mengko aku didaftarna dadi dewan. Terus kok dadi dewan temenan, Kang Nas sengi mengpasir untuk ke Taman Sari untuk gawe acara bedah babat Pasir Luhur. Bayangkan janji seurunge aduh dadi dewan be ditepati. Urung dadi dewan daftar be urung dadi jan urung dadi apa-apa gitu. Kuwi ben ditepati apa maneh agar mengko janjine wis dadi dewan. Nah niki jurkam niki. Monggo salajengipun Ibu untuk gubrak yang ketiga. Silakan. Ini untuk membuktikan bahwa rebana dan lesung ternyata sama. Silakan. Rebana langsung. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Niki lokasinya ping pindho nuwun sewu nggih. Dadi ya ana sing kelalen, ana sing keduwuren nggih. Monggo sampun matur nuwun saged istirahat malih. Tepuk tangan untuk grup Gubrak Rasul Panas City. Kula silakan malih nggih. Cepet. Nanti setelah ini, mereka masih ingin mendendangkan lagunya Kus Plus. Ya nanti setelah ini saya cerita dulu ya. Saya akan menceritakan bahwa Purwokerto itu berawal dari pasir luhur. Jadi setelah tadi banyak geleh memindah dari pasir luhur yang di Taman Sari ke pasir yang di sana, itu kemudian banyak geleh memberi nama Pasir Batang. Nah, setelah Pasir Batang itu turun ke anaknya lagi dari banyak geleh itu ke Pangeran Perlangon. Dari Pangeran Perlangon kemudian turun lagi ke Pangeran Langkap. Nah, di masa Pangeran Langkap itu pasir itu dipecah jadi 4. Kenapa dipecah jadi 4? Wilayah pasir yang sangat luas di zaman Mataram itu diperkecil menjadi sangat kecil. Akhirnya Pangeran Perlangon itu mutung, disuruh sowan ke Pajang tidak mau, disuruh sowan ke Mataram tidak mau, mewakilkan 4 keponakannya. Anake adi-adine, anak Jaka Sule makanya kita kades anak Jaka Sule, terus Cimeleng itu Timbilung sing yang makamnya dekat sungai itu, terus ada banyak Jaka Gumingsir itu 4 keponakannya dikon Mataram. Nah saben sowan niku sing tekan niku keponakane. Akhirnya keponakane njaluk jatah wilayah. Nah njaluk jatah wilayah dinai pasir dibagi 4. Pasir Kidul, Pasir Lor, Pasir Wetan, Pasir Kulon. Nah sejak itulah jadi anak ngabai pasir. Nah pada waktu pasir itu di bawah kepemimpinan Natawijaya kuwi duwe mantu sing jenenge Cakrawedana. Cakrawedana kuwi keponakane Raja Solo. Akhirnya dadi nggantengna mertuane. Karena ganteni mertuane ora kepenak karo IP-ipene, sekang pasir Kertawibawa nang Lewas pindah nang Pancurawis sing seniki dados Pasar Wage. Dados Pasar Wage niku alun-alune kelenteng tengguri niku adalah ngabai pasir itu di situ. Terus kenapa kemudian itu hilang? Karena Cokrowedono itu kemudian diangkat jadi Bupati Banyumas. Jadi sing nang kono, sing alun-alun saben esuk ana wong pada dodolan, dadine pasar. Bojone Cokrowedono sing bojo sekang Tibet manggoni omah nang mburi, akhirnya omahe dadi kelenteng. Lah sik yang panjenengan badhe nglacak nang mburi Moro, mburi Balai Desa Purwokerto Kulon apa ya? Niku wonten makam mertuane Cokrowedono sing jenenge Situmpua. Mulane jenenge niku Jalan Situmpur. Nah, ketika Pasir Batang dibangun oleh banyak geleh, itu ditanami banyak pohon pinang dan pohon kelapa. Begitu pindah ke Pancurawis ke Pasar Wage, niku nama ibu kota yang baru diberi nama Purwakerta. Purwane niku sekang banyak belanak yaitu Purwa Kencana. Terus kertane niku diambil dari pasir Kertawibawa. Jadi tengkarang lawas niku wonten dalan Kertawibawa. Pindah menganah dari jeneng Purwakerta. Jadi aslinya adalah Purwakerta. Kakine kula nini kula anggar badhe plesir meng Purwokerto nyebutane niku Purakerta. Jadi ini bukan fiksi, bukan bohong, memang begitu sejarahnya. Purwakerta. Jadi tengandang Pangerenan niku wonten tulisan Purwakerta, sing bener niku memang Purwakerta. Kenapa kemudian jadi Purwokerto? Ada orang yang bilang bahwa zaman dulu itu surat-surat yang dikirim ke Purwakerta nyasar ke Purwakarta, Jawa Barat. Akhirnya pemerintah mengganti jadi Purwokerto.
Nah, kemudian ketika ketika Cokrowedono berada di Pasar Wage dan masa pinang-pinang itu, pinang ngertos nggih? Jambe nggih. Jambe itu apa? Jebuk. Untuk memetik jebuk-jebuk niku, karena zaman itu jebuk itu masih menjadi komoditi yang mahal. Perintah mengpembantune panenna jebuk karo kelapa kiring nang pekarangan lawas. Maksudnya adalah tempat yang lama. Pekarangan lawas suwe-suwe didi karangan lawas. Ngoten sejarah iki. Mandan wonten gambaran jenengan mboten temu maca Bapak Pasir Luhur. Anu tulisan aksara Jawa. Tembangnya kalau tembang Macapat dawane kuwi luar biasa dan nganggo wangsalan nganggo cangkriman dadi mandan angel maca Bapak Pasir Luhur. Tapi siki wis terjemahna dadi bahasa Indonesia. Saya akan memberikan 10 buku door prize atas budi baik Bapak Dewan kita. Tepuk tangan. Siapa yang mau membaca Bapak Pasir Luhur? Oke. Bukunya Mas siapa ya? Mas mana nih ya? Bentar, yang itu bukan ya? Ya, jadi ini saya kemudian hari ini meminta doa restu kepada bapak-bapak, ibu-ibu di Pasir Luhur. Saya ingin mengenalkan Taman Sari, saya ingin mengenalkan jejak-jejak Pasir Luhur. Semoga dengan terbitnya buku ini bisa menjadikan bantuan kepada Pasir Luhur agar menjadi desa wisata. Dan hari ini 10 buku akan dibagikan untuk teman-teman yang datang. Yang pertama tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kades. Monggo Pak Kades. Yang memberikan adalah Pak Dewan sendiri. Pinter gue ya. Monggo Pak Kades. Ini akan diberikan kepada Pak Kades. Monggo. Ampun. Bukunya niki Pak Kades. Yang hardcover di mana, Pak? Oh, yang hardcover berarti. Maaf. Yang hardcover, Pak. Ambilin benar. Yang satu lagi. Yang betul. Khusus. Yang satu, si khusus. Ya itu di bawah Pak Koco. Dong tipis itu. Nah itu yang Kaman Daka Cipta Rasa yang bawah. Enggak yang bawah. Nah itu kan. Nah. Ya. Ini buat Pak Kades. Spesial paket Foto lagi. Langsung satu paket Kaman Daka Cipta Rasa dan sejarah Purwokerto. Itu baca Pak Kades enggak? Oh, bisa Apal. Menjadi bacaan masyarakat desa. Pak Kades niku wis apal. Mantap. Nom seneng deh Kades kayak gue loh. Berikutnya yang akan saya berikan kepada grup Hadroh Hijabik. Monggo ketuanya Pak Sinten. Sini aja Pak Koso, sini aja Pak Koso. Monggo, Pak Sinten Asmo. Hasim. Monggo pergi. Pak Hasim. Mik niku. Jenengan pinten dinten niku latihan kula wau? Kula latihan kalih dinten. Tepuk tangan. Malah jadi makanya kita latihan mendadak pas mirnakan langsung. Luar biasa. Jadi saya itu kemarin membikinkan syairnya. Jadi semua yang tampil itu yang bikin syairnya saya. Tepuk tangan dulu. Jadi saya itu ingin mengajak orang kalau malas baca, karena Indonesia itu malas baca, ya minimal mau mendengarkan lagunya, nanti bisa apa, kali ngumbai, kali nyapu itu. Bapak Pasir Luhur itulah awalnya, Bapak Pasir Luhur itulah kisahnya. Sampun. Luar biasa untuk grup Hijabik yang sudah dalam waktu 2 hari itu cepat latihannya dan luar biasa penampilannya. Monggo bukunya ini. Pakai ini biar kelihatan besar ya. Nah, gitu. Oke. 1.
Selamat Pak, selamat. Sah. Sah. Matur nuwun kedua saya akan memberikan ke Pak Dalang. Pak Dalang monggo pundi Pak Dalang? Pak Dalang sudah pulang? Oh yaudah, kalau belum saya undang ke sini Pak Dalang. Masih. Oke, kepada yang datang saja saya akan bertanya satu pertanyaan, yang bisa menjawab saya langsung berikan satu buku. Siapa nama asli Kamandaka? Ayo. Nah, yang belakang. Ya. Berdiri. Dari mana, Bu? Dari Karanggude. Oh, Karanggude. Jawabannya? Tepuk tangan. Aku masuk sini. Pak Dalang belum? Sudah nanti. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita tadi pertama itu ke setana, bukan istana. Setana. Apa arti setana? Pak Imam? Kuburan. Kuburan, tepuk tangan. Naik ke sini. Pertanyaan ketiga, mau Pak Dalang. Ini Pak Dalang saya berikan buku Babat Pasir Luhur sebagai babon cerita untuk mendalang lagi. Kalau tadi cuma 15 menit, besok bisa 1 malam suntuk. Saya setuju ya. Ini dulu, Pak Imam. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, makasih Pak Imam. Bukunya ada. Ya sudah, monggo. Mantap. Terus Pak Dalang dulu sini, Mas Dalang dulu. Bukunya lagi. Minta tolong siapa ya? Ini Mas sudah ini. Oh udah. Oh Pak Dalang. Oke ya. Siap. Terima kasih banyak. Sukses selalu Mas Andika. 2. Siap. Oke, foto dulu. Prabhawaning ratri. Oke, sudah. Yuk. Makasih Pak Dalang. Jane Mbak, dari mana Mbak? Monggo. Dari mana Mbak? Karanggude. Yuk, monggo. Difoto dulu. Masih ada 2 pertanyaan untuk teman-teman. Sudah, pertanyaan berikutnya saya akan bertanya tentang Kedung Petahunan. Jangan Kedung Petahunan, terlalu panjang, yang gampang saja. Nama banyak tadi itu sebutkan 5 yang kalian hafal. Nah, monggo. Sini maju. Berdiri dulu, berdiri. Selain banyak catra, 1 banyak beranak, 2 banyak geleh, 3 banyak roma, 4 banyak kesumba, 1 lagi Banyak sosro. Nah, wis weken bae lah. Oke, monggo, weken bae lah. Jangan ngapal, jangan. Ya sepamat. Oke, ya sini yuk. Oli iki lah. Oleh. Tek nai lah. Ya, nai lah. Oh, Banyumas ngapa sih? Kalau ada yang mudah ngapa cari yang susah? Oke. 3, 2, Sudah Pak Dewan. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, siapakah penulis Babat Pasir Luhur? Siapa? Nasirun Purwokartun. Tepuk tangan. Jadi naskah ini judul aslinya adalah Punika Serat Kamandaka. Nah, saya beli judul Babat Pasir Luhur. Oke, terima kasih dari saya cukup sekian karena sudah dan semoga panjenengan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dewan. Tepuk tangan untuk Pak Dewan. Tepuk tangan untuk Bapak Kades. Tepuk tangan untuk Bijabik. Tepuk tangan untuk Mas Dalang Andika. Tepuk tangan untuk Panas Tuti. Dan tepuk tangan untuk Pak Nasirun. Dan kita akan mendengarkan ibu-ibu itu main kus-kusan. Monggo.
Sedikit pengumuman, monggo untuk para peserta yang pakai kaos bisa mengambil daharan nih, makan siang di sebelah sini. Ada konsumsi daharan makan siang, monggo silakan bisa sambil menikmati daharan siang. Nanti kembali lagi ke sini buat menyaksikan dari Gubrak Song.